Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kali ini terkait dengan Mendeley, yaitu suatu aplikasi yang akan kita gunakan sebagai manajemen referensi atau membuat sitasi, body note, dan daftar pustaka secara otomatis. Silahkan materi bisa di-download melalui website IT Literasi Unisula. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mendownload terlebih dahulu ke dalam laptop atau komputer kita. Silahkan bisa diakses melalui mendeley.com. Kemudian di pojok kanan atas, menu download kita klik. Nah, setelah itu download Mendeley for Windows. Setelah terdownload, nanti silahkan bisa diinstal. Dan selanjutnya, jika sudah terinstall, maka akan muncul menu Mendeley di komputer kita, di desktop kita. Nah, selanjutnya kita harus create account atau register ya, mendaftar akun Mendeley. Silahkan nanti gunakan email yang sudah disediakan oleh Unisula. Email dari Unisula. Ini karena saya sudah pernah register. Nah, tampilannya mungkin nanti akan seperti ini. Silahkan dituliskan email yang akan digunakan sebagai akun yang akan didaftarkan ya. Misalnya ini, kemudian nanti klik continue. Nah, setelah ini ada beberapa yang harus dilengkapi seperti nama lengkap, kemudian password. Setelah selesai, kita next, maka selanjutnya akan terkirim notifikasi pada email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Nah, dalam notifikasi email tersebut, nanti akan ada link. Link tersebut bisa kita klik yang nanti akan mengarahkan pada website Mendeley. Setelah registrasi, kita bisa kembali pada Mendeley Desktop. Silahkan kita buka terlebih dahulu Mendeley Desktop kita yang sebelumnya sudah diinstal. Kita masukkan email yang tadi kita gunakan untuk mendaftar. Saya menggunakan email dari Unisula. Kemudian password yang sudah kita tuliskan tadi saat mendaftar. Nah, nanti jika masih baru, belum pernah menggunakan sama sekali, maka tampilan ini akan kosong. Jadi akan kosong. Nah, ini nanti akan otomatis terhubung dengan Microsoft Word. Bagi yang sudah terinstall Mendeley-nya, maka otomatis akan ada tambahan menu Mendeley seperti ini. Bagi yang belum, ini belum muncul di sini. Oke, jadi pastikan sudah download Mendeley terlebih dahulu, sudah diinstal, kemudian sudah terhubung dengan Microsoft Word kita. Nah, fungsinya apa? Seperti yang sudah kita diskusikan di kelas, bahwa Mendeley ini adalah salah satu software manajemen referensi. Jadi nanti ketika menjadi mahasiswa, kita tentunya akan banyak sekali berhadapan dengan tugas-tugas kewajiban untuk membuat misalnya paper atau artikel ilmiah. Nah, dalam proses pembuatan tersebut tentunya kita membutuhkan berbagai referensi, misalnya dari jurnal ilmiah ataupun mungkin buku, kemudian mungkin dari surat kabar ataupun website-website tertentu. Nah, ketika kita mengacu pada beberapa sumber tersebut, maka kita harus melakukan yang pertama adalah paraphrasing. Paraphrasing adalah kita mengemukakan kembali, menuliskan kembali gagasan orang lain yang akan kita acu tadi, tetapi menggunakan kalimat kita sendiri tanpa mengubah konteks dari kalimat tersebut. Nah, ini sudah pernah kita diskusikan di kelas untuk proses paraphrasing itu seperti apa. Nah, walaupun sudah kita paraphrasing menggunakan kalimat kita sendiri, tapi tetap saja
kita harus menuliskan sumber yang kita pakai tadi. Nah, misalnya ini hanya contoh saja. Setelah saya membaca sebuah jurnal, saya mendapatkan kesimpulan seperti ini. Nah, ini saya dapat dari mana? Saya harus tuliskan sumbernya. Ini adalah salah satu fungsi dari Mendeley. Caranya yang pertama untuk latihan, ini saya sudah ada beberapa folder ya. Kalau di tampilan teman-teman semua mungkin masih kosong. Kita create folder, kita klik misalnya latihan IT 2020. Contoh saja. Oke, ini masih kosong tampilannya karena kita belum memasukkan buku ataupun jurnal-jurnal yang kita pakai untuk membuat suatu artikel. Nah, cara untuk menambahkan, misalnya ada tugas untuk membuat tulisan tentang fobia, maka kita harus mencari sumber referensi terkait dengan fobia yang sudah kita download sebelumnya. Nanti ada beberapa cara, ini kita diskusikan dulu untuk add file, jadi menambah file yang memang sudah kita download, sudah kita simpan dalam laptop atau komputer kita. Bisa add file atau add folder. Untuk file, misalnya dia bentuknya file-file ya. Kalau folder, misalnya dalam satu folder terdapat beberapa file atau artikel. Misalnya kita add file, kita harus ingat tadi di mana lokasinya. Misalnya ini ya, jurnal 1, kemudian jurnal 2. Ini contohnya saja. Jadi hanya menggunakan 2 jurnal terlebih dahulu. Ada jurnal yang ditulis oleh Asmarina, judulnya Desensitisasi Sistematik untuk Mengatasi Fobia. Kita klik 2 kali. Nah, maka otomatis akan muncul tampilan jurnal tersebut. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita kembali ke My Library. Yang kedua, kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah 2 jurnal yang berbeda. Nah, tugas pertama kita harus mengecek dulu, karena tidak semua jurnal yang kita download nanti sudah sesuai keterangan di sini. Yang pertama kita tentukan dulu tipenya apa, apakah dia buku, ataukah mungkin misalnya film, atau apa. Kalau dalam hal ini kita mengajunya pada jurnal artikel. Kita cek dulu apakah judulnya sudah sesuai dengan yang dituliskan di sini. Kita cek desensitisasi sistematik dengan zikir tasbih untuk menurunkan simptom kecemasan pada gangguan fobia spesifik. Nah, ini sudah sesuai. Kalau belum sesuai bagaimana? Kita edit saja di sini. Kita samakan dengan sumber aslinya. Kemudian autornya siapa? Autor adalah nama penulis atau pengarangnya. Cara menuliskannya bagaimana? Di sini sudah ada keterangan last name, nama terakhir, first name. Karena di sini pengarangnya adalah Rani Asmarina, maka kita tuliskan Asmarina, Rani. Kemudian jurnalnya, jurnal humanitas, bisa kita lihat di sini identitas jurnalnya. Kemudian tahun 2015. Ini sudah otomatis ada ya, tapi memang di sini tidak disebutkan. Kemudian volume 12, nomor 2. Dan halamannya di sini adalah halaman 90 sampai dengan kita bisa lihat di halaman terakhir, halaman 104. Kita tulis seperti ini. Oke, jika sudah sesuai, kita cek jurnal yang lainnya, apakah sudah sesuai? Nah, ini kita ganti, ini bukan buku, tapi jurnal artikel. Kemudian judulnya harus kita cek dulu, apakah betul? Jika sudah betul, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa penulis. Jika ada beberapa penulis, maka sama seperti tadi ya, kita tuliskan nama last name, kemudian first name. Yang pertama Arif, karena dia namanya hanya satu kata saja. Kemudian yang kedua adalah Satya Dharma. Ini adalah yang kita tuliskan di awal. Monty P, seperti ini. Yang ketiga adalah Denrich
Suryadi, maka kita tuliskan Suryadi, Denrich. Ini harus kita enter ketika kita menambahkan nama. Jadi bukan seperti ini, tapi harus kita enter terlebih dahulu. Jika sudah, kita cek lagi identitas jurnalnya apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, silahkan diedit seperti identitas jurnal aslinya. Tahun 2017, volume 1, 2, dan halaman 1 sampai 10. Nah, jika sudah, kita bisa menggunakan dua jurnal ini sebagai acuan artikel kita. Nah, ini misalnya saja, setelah dibaca, kemudian ada beberapa hal, ada beberapa ide, isi dari jurnal ini yang akan kita gunakan, akan kita masukkan dalam artikel kita. Ini misalnya ini, saya sudah mendapatkan seperti ini. Fobia adalah bentuk kecemasan yang tidak rasional dan sebagainya. Ini saya dapatkan dari sini, tapi sudah melalui proses paraphrasing. Nah, sekarang adalah kita harus menuliskan sumber yang kita acu tadi. Nah, misalnya, ini contohnya saja, saya dapat ini dari jurnalnya Asmarina. Kita kembali ke Microsoft Word, kemudian di menu Reference, kita klik Insert Citation. Ingat ya, di sini ada dua insert citation. Kita pilih yang Mendeley, yang ada lambang merah seperti ini, M. Kemudian kita tulis tadi Asmarina. Nah, maka akan muncul pilihan jurnal yang ada kaitannya dengan Asmarina. Tadi yang ini ya, yang desensitisasi sistematik untuk menurunkan simptom fobia. Kemudian kita klik tadi, kemudian OK. Nah, otomatis akan muncul. Baru titik. Nah, ini ketika kita klik, maka akan muncul tanda blok biru, abu-abu seperti ini. Ini tandanya kita tidak menulis secara manual, tapi menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley tadi. Oke, nah kemudian misalnya saya ingin mengacu lagi pada jurnal yang satunya tadi, yang pengarangnya ada 3. Misalnya saja, ini hanya contoh saja. Setelah saya membaca, saya mendapatkan suatu materi, isi jurnal yang mengatakan bahwa terkait dengan terapi psikologis yang bisa digunakan untuk membantu fobia. Misalnya seperti ini. Beberapa terapi tersebut adalah, misalnya ya, misalnya psikoanalisa, behavioristik, dan kognitif. Nah, ini saya dapatkan setelah melalui proses citasi tentunya, setelah melalui proses paraphrasing tentunya, misalnya dari jurnalnya ini, yang pengarangnya ada 3 tadi, Arif, Monty. Nah, maka kita kembali lagi ke Microsoft Word kita, kemudian kita langkah yang sama seperti sebelumnya. Misalnya ini ya, kita klik, kemudian OK. Nah, maka akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian baru titik. Nah, misalnya karena ini kita tuliskan di akhir kalimat, maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita pengen menuliskan ini di awal kalimat, misalnya gini ya, menurut Asmarina ini, terapi zikir dengan relaksasi bisa digunakan, juga dapat digunakan untuk mengatasi fobia. Ini contoh saja. Nah, kita pengen menuliskan si Asmarina tadi.
Kemudian tadi ya, insert citation Asmarina. Oke. Nah, tapi caranya ini harus kita edit terlebih dahulu. Kita hapus. Seperti ini. Keep manual edit. Caranya begini. Jadi kalau dalam kurung semua, nama, kemudian koma, dan tahun, ini ketika kita letakkan di akhir, tapi ketika kita letakkan di awal, maka akan seperti ini. Jadi yang di dalam kurung hanya tahunnya saja. Nah, ini adalah contoh, nanti silahkan bisa ditambahkan dengan jurnal-jurnal lainnya. Kita kembali ke My Library, kemudian di latihan IT tadi, kita bisa tambahkan jurnal yang akan, atau mungkin buku atau artikel-artikel lain ya. Kita add, kemudian add file, kita pilih, nanti otomatis akan masuk dalam di list ini. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk menulis daftar pustaka secara otomatis. Jadi semua yang kita acu, misalnya kalian menulis paper sampai 10 halaman, dan di dalam 10 halaman tersebut ada 50 jurnal atau buku yang kalian pakai sebagai sumber referensi, maka nanti otomatis akan muncul dalam daftar pustaka. Contohnya begini. Ini di bagian akhir ya, biasanya daftar pustaka. Kita klik di tempat yang nanti akan kita munculkan daftar pustakanya. Nah, otomatis nanti kita klik insert bibliografi, akan muncul daftar jurnal referensi yang kita pakai tadi. Tinggal disesuaikan saja, misalnya rata kanan kiri. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual. Ini sudah muncul secara otomatis. Nah, ini adalah gambaran penggunaan Mendeley. Kemudian nanti juga kita bisa ada beberapa ini ya, menu yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya style yang akan kita gunakan itu style apa? Karena dalam penulisan daftar pustaka itu stylenya banyak sekali. Misalnya IEEE, kemudian ada kalau kita pakainya American Psychological Association, pakainya ini ya, sudah ya. Ada Harvard dan masih banyak lagi. Jadi kita pilih yang ini. Nah, ini nanti bisa juga kita buka menggunakan HP, ponsel kita. Nanti silahkan bisa di-download, bisa dicoba juga. Demikian gambaran secara umum penggunaan Mendeley yang bisa dicoba sendiri. Nanti silahkan ditambahkan dengan beberapa jurnal lainnya terkait dengan fobia. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.